Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Musalla Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kajian fikih ibadah, yang pada kesempatan kajian kita yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa, Bu? Zakat apa? Zakat emas sudah selesai. Zakat uang sudah dibahas atau belum? Sudah dibahas kan? Sudah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita kali ini adalah tentang zakat perniagaan. Pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bahas adalah zakat perniagaan atau barang dagangan. Penulis menyebutkan urudut tijarah, barang dagangan. Al-muradu bi'urudit tijarah, yang dimaksudkan dengan urudut tijarah atau barang dagangan, ma'u'idda lil bai'i wasyira' biqasdir ribhi min jami'i anwa'il amwal, yaitu segala sesuatu yang disiapkan untuk jual beli, yang dengan niatan untuk apa? Mendapatkan keuntungan dari semua bentuk perniagaan, dari semua bentuk harta. Jadi apa saja yang disediakan atau disiapkan oleh seorang yang memilikinya untuk jual beli, dia ingin mendapatkan keuntungan darinya. Bentuknya apa saja termasuk di dalamnya. Baik itu berupa hewan, berupa kendaraan, motor, mobil, demikian juga termasuk di dalamnya pakaian, kayu, besi, dan barang dagangan lainnya. Jadi yang dimaksudkan dengan barang dagangan di sini adalah semua barang ataupun harta yang dimiliki oleh seorang yang niatannya memang untuk mendapatkan keuntungan dengan diperjualbelikan. Kemudian beliau mengatakan wa yushtaratu liwujubi zakah fi urudit tijarah
idafatan ila syurutil 'amah niyatut tijarah bi ay yaqsida biha at-takasub war ribh. Dan disyaratkan untuk wajibnya zakat pada barang perniagaan ini adalah ditambahkan kepada syarat-syarat umum yang dulu sudah kita sebutkan. Syarat-syarat umum harus terpenuhi. Kemudian ditambahkan kepadanya adalah niyatut tijarah, niat untuk perniagaan. Jadi memang barang itu diniatkan untuk apa? Untuk diperniagakan atau diperjualbelikan. Orang tersebut menginginkan dengan perniagaannya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi syarat umum harus terpenuhi, kemudian ditambahkan untuk dikenainya zakat barang perniagaan adalah adanya niat. Niat apa? Untuk jual beli, untuk mendapatkan keuntungan padanya. Wa nisabuha bin nazar ila qimatiha. Fa idza balagat qimatuha nisaban wajabat fiha zakah. Dan nisabnya itu dilihat kepada nilai. Nisab dari barang perniagaan ini dilihat kepada nilainya. Jika nilainya mencapai kepada nisab, nilai barang dagangan itu mencapai nisab, maka wajib padanya zakat. Ketika nilai dari barang yang diperdagangkan tersebut mencapai nisab, maka ada zakatnya. Wa tuqawwam bil aqal min nisabil dhahab awil fiddah. Dan ini dinilai dengan nisab yang paling sedikit dari nisab emas atau nisab perak. Jadi harta yang diperdagangkan tadi, barang-barang yang diperdagangkan tadi dilihat nilainya, kemudian apa? Dinilai atau diukur dengan nisabnya emas atau nisab perak. Nisab emas atau nisab perak. Nisab emas kemarin berapa gram? 85 gram emas. Nisab perak berapa? 595. Tinggal nanti nilainya berapa? Itu adalah ketika sudah dilihat dengan apa? Dengan mata uang yang ada. Kemudian beliau menyebutkan di sini wa yudammu ma inda shakhsi min 'aini dhahabin aw fiddatin aw amlatin waraqiyah ila qimatil 'urud fi takmilin nisab. Apa yang dimiliki oleh seorang berupa emas atau perak atau uang digabungkan kepada harta yang tadi diniatkan untuk jual beli, barang-barang perniagaan tadi, untuk menyempurnakan nisab. Jadi kalau seandainya sekarang umpamanya barang dagangan tidak sampai senilai emas 85 gram, barang dagangannya tidak sampai itu, maka apa yang dimiliki oleh seorang berupa emas, ada emas yang dia miliki, bukan barang dagangan itu gitu ya. Kemudian dia punya juga uang,
yang memang uang itu istilahnya nganggur, bukan uang kebutuhan sehari-hari seperti itu, maka itu digabungkan dengan apa? Digabungkan dengan nilai daripada barang perniagaan tadi untuk mencapai nisabnya. Jadi orang punya dagangan umpamanya di toko, tapi nilainya tidak sampai 85 gram emas. Ternyata dia punya uang. Ternyata dia punya apa lagi? Punya perak atau punya emas. Maka digabungkan yang nanti nilainya untuk apa? Menyempurnakan sampai kepada nisab. Dikeluarkannya berapa? Dikeluarkannya sama. Seperti zakat mal. Dikeluarkan darinya adalah 2,5% atau seperberapa? 1/40-nya. Dikeluarkan 2,5% atau 1/40-nya. Ada yang ditanyakan terkait dengan zakat perniagaan ini? Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang setelahnya. Kita lanjutkan insyaallah. Pembahasan kita setelahnya adalah tentang masarifuz zakat. Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Penulis mengatakan masarifuz zakah, golongan yang berhak menerima zakat. Bayyanallahu masarifaz zakah biqaulihi ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu, hanya saja sedekah itu, yang dimaksudkan sedekah di sini adalah zakat. Zakat itu adalah untuk siapa? Lil fuqara, yang pertama adalah orang-orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja untuk ngurus zakat. Wal mu'allafati qulubuhum,
para muallaf, wa fir riqab, dan budak-budak yang hendak memerdekakan dirinya, wal gharimina, orang-orang yang bangkrut, terlilit utang, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan juga orang-orang yang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 8 asnaf, 8 golongan manusia yang berhak untuk menerima zakat. Kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan 8 golongan ini. Yang pertama adalah al-fuqara. Kalau kita fakir miskin ya sudah sama gitu ya. Kita nggak beda-bedakan, fakir miskin ya sudah satu golongan gitu. Tetapi sebagian ulama memberikan perincian al-fuqara, orang fakir itu yang seperti apa? Wahumul ladzina la yajiduna syai'an mimma yakfihim aw yajiduna nisfal kifayah. Yang dinamakan dengan fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan kecukupan untuk diri mereka. Jadi orang tersebut memang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini dikatakan sebagai fakir. Atau dia mendapatkan maksimal usaha dia cuma setengah dari kebutuhannya. Jadi yang dinamakan dengan fakir ini adalah orang yang memang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi atau bisa memenuhi cuma setengah daripada apa? Kebutuhannya. Jadi orang dikatakan fakir ketika apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhannya sampai tingkatan kepada orang yang bisa memenuhi kebutuhannya cuma setengahnya. Gambaran di kita, ya kalau seandainya kebutuhan hidup sekarang ini berapa kalau di Purwokerto satu orang? Berapa? Enggak, maksudnya satu orang lah sekarang, bukan UMR. Kebutuhan seorang. Kebutuhan seorang sehari 25.000 cukup? Hah? Iya, kalaulah sekarang kita sebutkan untuk menjelaskan tentang fakir ini. Kalau seandainya kebutuhan hidup di masyarakat Purwokerto sekarang ini adalah 25.000, kebutuhannya taruhlah dikatakan 25.000. Yang namanya fakir itu usaha maksimal dia ternyata cuma paling bisa memenuhi setengahnya saja. Dia sudah kerja, ternyata dapatnya cuma 10, 12.000, 12.500, gitu aja. Nggak bisa memenuhi, nggak bisa lebih dari 50% gitu dalam kesehariannya. Ini dikategorikan sebagai fakir. Jadi orang yang nggak dapat apa-apa sehari, fakir. Sampai apa? Orang yang bisa mencari ma'isyah, kehidupan, tetapi cuma bisa sampai apa? Setengahnya saja. Yang kedua adalah al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Orang-orang miskin, mereka humul ladzina yajiduna nisfal kifayah fa aktar dunal kifayah. Mereka orang-orang miskin ini di atasnya fakir. Kondisinya di atas fakir. Dia bisa menghasilkan setengah dari kebutuhannya ke atas, namun tidak bisa memenuhi semuanya. Di atas 50% penghasilannya lah. 50% dari apa? Dari kebutuhan. Dia penghasilannya 50% dari kebutuhannya, 50% lebih. Namun tidak sampai 100% bisa menutup kebutuhannya. Jelas bedanya antara fakir dengan miskin? Jelas ibu? Fakir yang seperti apa tadi? Fakir yang seperti apa tadi?
tidak mencukupi kebutuhannya, tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Maksimal apa yang dia dapatkan cuma setengah dari kebutuhan hidup. Adapun orang miskin adalah apa? Mereka bisa memenuhi 50% dari kebutuhan hidupnya, tetapi belum bisa mencukupi secara keseluruhan. Mereka, dua kelompok ini, fakir dan miskin, mereka itu adalah apa? Diberikan kepada mereka dari zakat yang cukup untuk hidup selama 1 tahun. Diberikan kepada mereka zakat yang bisa mencukupi kebutuhan mereka selama 1 tahun. Enak ya, nggak perlu. Kalau enak ya silakan jadi yang fakir, jadi miskin. Ini tentunya jika memang pemerintahannya yang mengelola zakat. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka berhak mendapatkan kecukupan dari pemerintah. Tentunya pemerintahnya setelah mengambil zakat tersebut, mengumpulkan zakat untuk keperluan mereka selama 1 tahun, ditanggung semuanya. Kalau di kita, fakir miskin ketika mendapatkan zakat itu sehari, 2 hari, 3 hari habis. Karena memang pengelolaan zakat di kita itu belum apa? Belum maksimal. Belum maksimal. Dan wallahu a'lam, kalau yang dikelola oleh pemerintah itu seperti zakat yang diambil dari para pegawai negeri gitu, pengelolaannya wallahu alam arahnya kemana? Yang PNS tahu ya. Pengelolaannya kemana arahnya? Iya, Basnas. Kemudian Basnas pengelolaannya Kita lanjutkan golongan yang ketiga yang berhak mendapatkan zakat. Al-amiluna 'alaiha. Amil itu siapa? Humul ladzina yajma'una az-zakah min ahli al-amwal wa yuqsimunaha 'ala ahliha wa nahbuhum mimman ya'mal ma'ahum. Amil itu adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, mengambil zakat dari orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Amil adalah apa? Orang-orang yang mengumpulkan zakat dari orang-orang yang kaya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Amil ya pekerja zakat. Demikian juga orang-orang yang mereka bertugas untuk menghitungnya, membagikan, mendistribusikan gitu ya. Secara perhitungannya itu termasuk di dalamnya. Bukan hanya orang yang ambil saja kemudian mendistribusikan, tetapi orang yang bekerja bersama mereka juga termasuk amil. Wa haula'i yu'tuna minaz zakati biqadri ujratihim 'ala 'amalihim. Mereka berhak mendapatkan zakat seukuran dengan apa? Ongkos dari kerjanya. Tidak sebagaimana fakir miskin diberikan untuk kebutuhan berapa? 1 tahun. Mereka itu ya seukuran dengan apa?
ongkos kerja dia. Kalau kerjanya 1 bulan, yang diberikan ongkos kerja selama 1 bulan. Illa idza kana lahum ratib min ad-daulah fala yu'tuna syai'an. Hanya saja jika pekerja zakat amil ini sudah mendapatkan gaji dari apa? Dari pemerintah, maka tidak berhak untuk mendapatkannya. Jika seandainya amil ini sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, maka tidak berhak mendapatkannya. Kemudian yang keempat, al-mu'allafah qulubuhum. Al-mu'allafah qulubuhum. Mu'allaf yang dimaksudkan di sini wa humus sadah al-muta'una fi aqwamihim mimman yurja bi'ata'ihim min az-zakah islamuhum. Yaitu pemimpin di satu kaum yang ditaati, dari orang-orang yang diharapkan ketika diberikan zakat kepada mereka, mereka mau masuk Islam. Atau kalau tidak, maka untuk apa? Menjaga dari kejelekan mereka. Atau untuk menguatkan iman mereka yang sudah masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan yang semacam itu. Memberikan harta yang sangat luar biasa kepada pemimpin kaum Sufyan bin Umayyah. Beliau tadinya orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan harta dari Rasulullah SAW sampai tingkatan 300 ekor unta. Diberikan 100 ekor unta, masih belum bergeming, masih tetap masih kuat dalam kekufurannya. Dikirim lagi 100 ekor unta lagi. 100 ekor unta harganya berapa? Diberikan 200, ternyata juga belum ada perubahan, sama kirimin lagi 300 sekarang, tambah lagi 100. Ketika sudah 300 ekor unta, maka masuk Islam. Setelah dikasih 300 ekor unta, baru masuk Islam. Masya Allah, bagaimana Nabi SAW melihat maslahat di dalam dakwah yang semacam ini. Nabi SAW beliau memberikan harta yang sangat banyak dengan tujuan untuk apa? Ukuran diberikannya kepada mu'allaf adalah apa? Tentunya sesuai dengan apa tujuan? Ta'liful qulub, untuk melembutkan hatinya. Untuk melembutkan hatinya. Seperti mu'allaf yang bukan tuan di satu kaum, bukan pembesarnya, ya tentunya ya sesuatu yang bisa menjaga keimanan mereka, menguatkan keimanan mereka gitu. Tidak sebagaimana kalau pembesar yang diberikan kepadanya. Kita lanjutkan golongan yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab di sini adalah para budak. Wa humul mukatibuna al-ariqa alladzina yashtaruna anfusahum min asyadihim. Mereka itu adalah para budak yang sudah ada perjanjian untuk membayar diri mereka kepada tuannya. Budak-budak ini yang pingin merdeka, pingin bebas, dengan cara apa? Nebus dirinya kepada apa? Tuan, kepada pemiliknya.
Diberikan berapa? Ya tentunya mereka berhak mendapatkan apa? Mendapatkan zakat sebesar nilai yang ditetapkan oleh tuannya. Kamu bisa bebas dengan ngasih $1.000 umpamanya, atau $2.000 atau berapa saja. Maka berhak untuk mendapatkan bantuan dari uang zakat sebesar kebutuhan dia. Sebesar kebutuhan dia. Kita lanjutkan yang keenam. Al-gharim. Siapa mereka? Wal muradu man alaihi dainun, yaitu orang yang memiliki hutang. Atau mungkin dalam bahasa kita, orang yang terjerat hutang, terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang yang hartanya sudah tidak ada lagi sama sekali. Untuk apa? Untuk melunasi hutangnya tersebut. Gharim ini ada dua macam. Orang yang berhutang ini ada dua macam. Yang pertama, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Dia usaha kemudian bangkrut. Diberikan atau dia berhak mendapatkan uang zakat adalah seukuran yang cukup untuk apa? Melunasi hutangnya. Yang kedua, orang yang terlilit hutang karena apa? Untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Dua kelompok kaum muslimin bertikai, atau dua orang yang bertikai, dua saudara gitu. Kemudian dia mendamaikan, mengorbankan apa? Banyak harta sampai dia terlilit utang demi mendamaikan dua kelompok. Maka ini juga dikatakan sebagai gharim. Maka sama-sama, baik yang hutang untuk dirinya sendiri atau yang hutang untuk mendamaikan dua kelompok, maka ini adalah apa? Sama-sama berhak mendapatkan zakat untuk menutup apa? Menutup hutangnya tersebut. Kita lanjutkan yang ketujuh. Fi sabilillah. Golongan yang ketujuh yang berhak mendapatkan zakat adalah fi sabilillah. Al-muradu al-mujahiduna fi sabilillah. Wa laysa lahum murattab minad daulah. Yang dimaksudkan dengan fi sabilillah adalah mujahid, para pejuang di jalan Allah yang mereka tidak memiliki gaji dari pemerintah. Para pejuang yang memang mereka itu bukan pegawai pemerintah, tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mereka berhak mendapatkan zakat. Tentunya mereka dan juga keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Mereka berhak mendapatkan zakat. Dan juga keperluan di medan jihad.
Yang kedelapan, yang terakhir, golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil. Yang dimaksudkan dengan Ibnu Sabil apa? Al-musafir alladhi inqata'a bihi safaruhu bisababi nafadhi ma'ahu minal mal. Yang dimaksudkan dengan Ibnu Sabil adalah para musafir. Musafir yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya, di dalam safarnya. Hartanya habis. Atau mungkin karena apa? Karena hilang. Dicuri hartanya. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka orang yang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Seukuran dengan apa kebutuhannya untuk sampai ke negerinya. Seukuran untuk menyampaikan dia ke negerinya, ke kampung halamannya. Meskipun di negerinya itu dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Namun sangat disayangkan sekali yang semacam ini sering dimanfaatkan oleh sebagian orang. Datang ke masjid, ke takmir masjid, kemudian mengatakan bahwasanya dirinya itu apa? Musafir yang kehabisan apa? Kehabisan berbekalan, kemudian minta. Kalau mendapatkan semacam itu, selayaknya untuk diserahkan saja kepada pihak berwajib. Karena apa? Karena ini sering dimanfaatkan, sering sekali. Karena ketika disumpah, sebagian orang itu nggak mau. Disumpah benar, ngakui sebagai musafir, diam saja, itu nggak mau. Demi Allah, Anda seperti ini, mereka nggak mau. Maka sebaiknya diantarkan ke kantor kepolisian saja. Ayo kita antarkan, nanti insya Allah nanti dari sana akan ada ada pengawalan ini. Mereka juga nggak mau juga. Inilah 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian catatan, alama sabak berdasarkan apa yang telah lalu, la yajuzu sarfu zakah li ghairi man dzikra fil ayah. Maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain kelompok-kelompok yang disebutkan di dalam ayat ini. Tidak boleh memberikan zakat untuk apa? Selain kelompok-kelompok yang ada disebutkan di dalam ayat ini. Maka tidak boleh memberikan uang zakat untuk apa? Kebaikan-kebaikan yang lain, seperti pembangunan masjid, pembangunan apa? Sekolah-sekolah, pembangunan rumah sakit. Maka tidak diperbolehkan yang semacam ini. Demikian juga tidak boleh memberikan zakat kepada keturunan seorang atau kepada asalnya, kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya atau kepada anaknya. Demikian juga tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Terakhir sebelum kita akhiri majelis ta'lim ini adalah wajib mengeluarkan zakat fauran. Artinya apa? Ketika waktu zakatnya sudah sampai, ya wajib dikeluarkan secara segera. Dan sebagian ulama membolehkan untuk mendahulukan zakat. Membolehkan mendahulukan zakat. Namun lebih utama wallahu alam adalah ketika memang sudah apa? Sudah haul, 1 haul.
Kemudian zakat itu yang paling utama dikeluarkan adalah apa? Di negeri di mana uangnya itu berada. Di daerah di mana uangnya itu berada. Kecuali kalau seandainya di negeri tersebut tidak didapati ada orang fakir, maka barulah dipindahkan ke negeri yang lain. Seperti umpamanya yang sering kita dapati kalau di Singapura. Singapura itu zakatnya biasanya sampainya ke Batam. Teman-teman yang di Batam sering mendapatkan zakat dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Singapura. Karena memang di sana rata-rata kehidupan mereka mampu. Kemudian juga non-Islam banyaknya gitu. Maka sering kita dapati teman-teman yang dakwah di Batam mendapatkan bantuan berupa zakat yang untuk disampaikan, ditasarufkan kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada yang ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Nggih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau terkait dengan dia penjudi kelas berat gitu ya. Ya kalau seandainya dengan diberikan seperti itu dia mau bertobat, atau mungkin kita akan bantu dengan syarat gitu. Lembaga. Kalau ada orang dalam kondisi benar-benar seperti itu, ya Allah alam kita berikan ke lembaga, sampaikan ke lembaga. Maka ini ada orang seperti ini kondisinya, tolong dibantu, silahkan, nggak apa-apa seperti itu. Sekali lagi harus lebih berhati-hati, selektif dengan pengakuan orang karena sering dimanfaatkan. Kebayang kalau seandainya satu hari dia masuk ke 3 masjid saja, satu masjid ngasih 200 ribuan, lumayan juga untuk penghasilan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Terima kasih. Ada lagi? Di antara fisabilillah adalah orang-orang yang mungkin terjun ke Palestina, terjun di Suriah, yang bisa kita berikan bantuan dari zakat. Kalau seandainya di kita, siapa mereka? Para pejuang di jalan Allah, orang-orang yang menebarkan ilmu agama, para santri di pesantren-pesantren, insyaallah termasuk fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.